Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca ya, bahwa salah satu temannya Ayub mulai berbicara kepada Ayub. Dia bilang ya ada roh yang menghinggapi dia, dan roh itu berkata bahwa Ayub mengalami masalah dan persoalan itu karena penghukuman dan murka Tuhan. Ya, dia menuduh bahwa ya Ayub melakukan kesalahan sehingga Tuhan menghukum dia. Makanya saya selalu bilang hati-hati kalau ada orang yang ngaku mendengar suara Tuhan, ya atau dapat penglihatan atau dapat ini gini-gini. Ingat saudara, nasihat yang terbaik itu adalah firman Tuhan. Cari Tuhan, ya cari perkenanan Tuhan. Sekarang kita lanjutkan masuk pada Ayub pasal yang kelima. Kemarin kita sudah selesai dengan Ayub pasal yang keempat, dan sekarang kita masuk Ayub pasal yang kelima saudara. Ya, dikatakan di sana, berserulah. Adakah orang yang menjawab engkau? Ya, dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya, ayat yang ketiga. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang-orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Ayat 6, karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Saudara, memang ya, apa yang disampaikan oleh teman Ayub ini ada benarnya saudara, bahwa ya kalau kita itu menabur kejahatan maka kita pasti akan menuai malapetaka. Dia juga berkata kepada Ayub ya bahwa dia melihat banyak orang bodoh. Ya, orang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti firman Tuhan, orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia cuek dengan Tuhan, gak peduli dengan Tuhan. Dikatakan anak-anaknya selalu tidak tertolong ya. Orang-orang bodoh yang tidak mengandalkan Tuhan, yang hidupnya dari Tuhan, ya mereka itu terinjak-injak ya. Saudara, ketika kita ini hidup jauh dari Tuhan, tidak menghormati Tuhan dan tidak menghormati firman Tuhan, maka disitulah saudara dikatakan ya malapetaka, bahkan semua hal-hal yang buruk akan menimpa kita, bahkan anak-anak keturunan kita saudara. Dikatakan di sana, tetapi ya orang yang mencari Tuhan itu akan diberkati Tuhan. Dan dia berkata apa yang dituainya itu dimakan habis oleh orang yang lapar. Bahkan orang-orang bodoh yang tidak mengenal kehendak Tuhan, mereka bekerja seperti apapun saudara, ya hasilnya itu dirampas. Dia katakan di sini, memang ada benarnya. Dia berkata tadi di ayat yang ke-6, karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Ya, di ayat yang lain firman Tuhan berkata bahwa manusia itu diuji oleh keinginannya sendiri. Manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, dalam hal ini sahabat Ayub ini berkata ada benarnya. Tapi ya dalam kasus yang ini Ayub itu menderita bukan karena kesalahannya, tapi karena Tuhan izinkan. Kemarin saya sudah sampaikan ya ada beberapa alasan orang mengalami malapetaka atau ya tekanan, persoalan dan penderitaan di dalam hidupnya. Yang pertama karena dosa. Karena orang yang tidak hidup dekat dengan Tuhan, jauh dari Tuhan, pastilah hidupnya itu banyak masalah. Yang kedua, kenapa kita mengalami penderitaan? Karena Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Walaupun kita benar, iya saudara, orang Alkitab berkata kemalangan orang benar itu banyak ya. Menjadi orang benar bukan berarti tidak malang. Ya banyak kemalangan orang benar, tapi Tuhan akan meluputkan. Ayub adalah orang yang benar, orang yang saleh. Dia hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Tetapi ya kita lihat saudara, dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Ya kenapa? Karena Tuhan ingin menguji imannya dan menyatakan kemuliaan Tuhan ya. Dikatakan ayat 8, tetapi aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya ya. Saudara, kita lihat di sini ya bahwa
Ya, ketika sahabat-sahabat ya Ayub itu membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa Ayub telah melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan, ya, yang menyebabkan penderitaan kepada Ayub, ya. Mereka memberitahukan kepada Ayub hal itu, ya, dan begitu juga Ayub, ya. Ayub tidak mengetahui ya percakapan iblis dengan Allah adalah sifat manusia untuk beranggapan bahwa kesukaran itu semata-mata disebabkan oleh kesalahan sendiri. Ya, namun kisah Ayub ini menjelaskan bahwa ya tidak bisa dan tidak selalu bahwa orang menderita itu karena dosa. Ya, dan Ayub nggak ngerti kan dari awal apa yang iblis katakan kepada Allah dan bagaimana Allah membiarkan iblis. Ya sudah, kamu uji Ayub, ambil kekayaannya, jamah tulangnya, jamah dagingnya. Itu kan Ayub nggak tahu, saudara. Ya, karena Ayub juga mendapat ya masukan dari sahabat-sahabatnya yang berkata bahwa ya kamu sudah melakukan dosa sehingga Tuhan itu menjatuhkan kamu penghukuman, ya, sehingga Ayub juga ya akhirnya mulai berpikir ke arah sana, saudara. Dia berpikir dengan hal yang sama seperti yang disebut oleh teman-temannya, ya. Dia berpikir bahwa semua kesukaran yang dialami itu terjadi karena kesalahannya. Ya, tetapi kisah Ayub ini menjelaskan bahwa ya tidak seperti itu, tidak selamanya ya orang yang menderita itu karena dosa, saudara, ya. Dan kita juga mulai belajar karena memang manusia itu suka menghakimi. Ya, ketika orang mengalami persoalan penderitaan langsung kita berpikir ada dosa, saudara, ya. Memang ya penderitaan datang yang pertama itu karena dosa, karena murka Tuhan. Tapi bisa jadi ya orang benar juga diizinkan Tuhan menderita. Nah, sekarang mungkin saudara sedang ada dalam pergumulan penderitaan. Coba introspeksi diri. Yang paling tahu ya kenapa kita menderita itu adalah kita, saudara. Ya, kalau kita sudah merenungkan hidup kita, saya ini cari Tuhan, saya ini melayani Tuhan, saya ini hidup dalam kekudusan, tapi kok ada masalah, nah itu kita yang tahu. Sebaliknya, mungkin kita sedang menghadapi masalah hari ini dan kita juga tahu, iya ya saya ini jauh dari Tuhan, saya ini gak pernah berdoa, gak pernah baca Alkitab, gak pelayanan, gak ini. Ya mari kita juga introspeksi diri. Ayub berkata, dia bilang bahwa ya tetapi aku, ya, jadi Ayub mengulangi, saudara, di atas perkataan temannya, memang ya aku sudah melihat bahwa orang bodoh itu hidup gini. Ya, jadi perkataan temannya Ayub itu tidak salah. Tetapi itu ternyata membuat juga Ayub merasa bahwa dia dihukum Tuhan. Dan Ayub juga bilang, memang aku sudah melihat orang yang bodoh yang hidup tidak takut Tuhan. Ya, tapi kita lihat, saudara, ayat yang ke-7 dia bilang di sana, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri, ya seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi aku, Ayub bilang, tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang tidak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ya, ayat 11, ia menempatkan orang yang hina, ya, dikatakan Ayub, dia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ayat 12, ia ya menggagalkan rancangan orang cerdik sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ayat yang ke-13, ia menangkap orang berhikmat ya dalam kecerdikannya sendiri sehingga rancangan orang yang berbelit-belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Ya, jadi kita lihat, saudara, di sini apa yang dimaksudkan oleh Ayub di sini, saudara, bahwa ya dia melihat mereka itu ya mengalami hal-hal yang seperti itu. Orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang ya hidup di dalam kegelapan, orang-orang yang hidupnya itu bertentangan dengan firman, orang yang bodoh yang tidak mengenal kehendak Tuhan, ya semua bisa terjadi tiba-tiba. Ya, dikatakan semua bisa terjadi, bahkan gelap bisa datang pada siang hari, bahkan ya pada malam hari mereka ya bisa melihat, karena dia sedang berbicara di sini tentang kedaulatan Tuhan. Ya, dan Ayub berkata,
Pada waktu siang hari mereka tertimpa gelap. Ya, bayangkan, masa siang hari ada gelap ya, tapi itu kedaulatan Tuhan bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Tapi kita lihat saudara, ayat yang ke-15, Ayub bilang apa? Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi dia juga membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari enam macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam ya engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Jadi Ayub berkata saudara, bahwa ya sekalipun ya mungkin kita ini sudah berbuat dosa, tapi jangan pernah membenci teguran Tuhan. Ya, sebab jangan menganggap enteng ya didikan Tuhan, jangan menolak didikan yang maha kuasa. Karena sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah ya. Saudara, kita melihat di sini bahwa ya Ayub berkata dia mengalami begitu banyak hal. Ya, bahkan dibilang di sana Tuhan itu menangkap, tadi dikatakan orang ya berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang berbelit-belit itu akan digagalkan. Ya, kita lihat di sana bahwa ya kitab Ayub ini merupakan ya satu-satunya isi kitab Ayub ini dikutip secara jelas dalam Perjanjian Baru. Meskipun Allah menegur ya Elifas ketika dia berbicara kepada Ayub saudara, tapi ya tidak semua yang dikatakan Elifas itu salah, ada yang benar juga. Bagian-bagian yang dikutip oleh Paulus misalnya ya adalah kata-kata yang benar. Ya, seringkali orang terjerat dalam perangkap mereka sendiri, dan hal ini mengilustrasikan bagaimana kitab suci harus digunakan untuk menjelaskan dan menafsirkan isinya sendiri. Kita harus terbiasa dengan seluruh ruang lingkup firman Allah untuk bisa memahami dengan tepat bagian-bagian yang sulit darinya. Ya, kita melihat bahwa Elifas itu sebenarnya benar, yang dia katakan itu semua benar saudara. Tapi itu bukan yang menimpa Ayub seperti itu. Tapi yang dia katakan benar. Orang berdosa itu akan mengalami malapetaka. Orang yang melakukan kesalahan itu tidak akan selamat. Itu benar. Semuanya itu kata-katanya itu nasihatnya benar. Tapi masalahnya ya yang dia kasih tahu ke Ayub itu ya itu adalah kata-kata yang benar. Tapi Ayub ini diuji ya bukan karena kesalahannya. Di sini letaknya saudara. Ayub diuji karena ya dia saleh, dia benar, tapi Tuhan itu mau melihat ya bagaimana iman Ayub itu sungguh-sungguh atau tidak. Ya, jadi Elifas memang benar, dia bilang berbahagialah jika kita itu dihajar oleh Allah ketika kita melakukan kesalahan. Ya, sekalipun demikian ya nasihat Elifas itu tidak berlaku ya untuk Ayub, karena Ayub memang dia mencari Allah, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, seperti yang kita ketahui dari permulaan kitab ini, penderitaan Ayub yaitu bukanlah akibat dari satu dosa yang dilakukan Ayub. Dan kita kadang-kadang memberi nasihat yang hebat hanya untuk mengetahui bahwa nasihat tersebut tidak cocok untuk orang-orang karena ya tidak terlalu menolong. Jadi semua orang yang memberi nasihat dari firman Tuhan yaitu hendaklah berhati-hati ya supaya kita memahami ya sepenuhnya. Makanya saya juga kalau menasihati orang tuh saya nggak berani langsung menghakimi. Ya paling ya saya pertama tanya ya apakah ada hal-hal yang perlu dibenahi dalam hidup, ada dosa atau apa. Ya kalau dia berkata hari ini saya hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan Bu, saya nggak melakukan apapun, ya berarti Tuhan sudah menguji kamu, tetaplah kuat ya. Tapi dia berkata kan ada satu roh yang datang dan lain sebagainya. Ya kita lihat di sini saudara, ya dikatakan di sana bahwa ya, ayat yang ke-20, pada masa kelaparan ya engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. 21, dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Ayat 24, engkau akan mengalami bahwa
bahwa kemahmu aman. Dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semua itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Ya, jadi Elifas berusaha memberikan nasihat kepada Ayub, dan perkataan Elifas ini memang menunjukkan sebuah pandangan tentang tindakan untuk memberikan didikan dan disiplin yang hampir terlupakan, bahwa penderitaan itu bisa membantu kita untuk bertumbuh dalam iman, dan ini adalah kata-kata yang bagus untuk diingat apabila kita menghadapi kesulitan dan kehilangan. Ya, karena Ayub tidak memahami mengapa dia menderita. Imannya kepada Allah itu luar biasa. Ya, dia mendapatkan kesempatan untuk bertumbuh. Sebaliknya saudara, kita tidak boleh melakukan kesalahan dan menghakimi orang, mengatakan bahwa dia dihukum oleh Allah. Ya, dan ingat, tidak seluruh kesulitan itu datang karena hukuman Tuhan. Ya, tapi ada kalanya Tuhan izinkan karena Tuhan ingin membuktikan kemurnian iman kita, dan bahkan juga seringkali Tuhan izinkan agar kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini saudara, apapun persoalan pergumulan yang engkau hadapi, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalamnya. Kalau ada dosa, bertobatlah. Kalau memang Tuhan izinkan, tetaplah kuat supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mendengarkan firman Tuhan malam hari ini dan itu menguatkan iman kami. Kalau hari-hari ini kami sedang diuji, kalau itu karena dosa yang kami tahu ada dalam hidup kami yang masih kami simpan, kenajisan, percabulan, Tuhan, segala macam hal-hal kepahitan, amarah, kebencian, dendam, dan banyak hal yang tidak berkenan pada Tuhan yang mendukakan hati Tuhan. Biarlah kami bertobat, ampuni kami, beri kami kekuatan dan jalan keluar. Tapi kalau sampai hari ini kami sudah berusaha hidup taat kepada Tuhan, kami sudah berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan, namun masih tetap ada pergumulan, penderitaan yang kami hadapi, kami tahu itulah ujian iman yang akan membawa iman kami tumbuh dalam Engkau dan membuat kami memiliki kesaksian pribadi seperti Ayub. Lewat kisah hidupnya begitu memberkati banyak orang, bahkan sampai hari ini kami diberkati dengan kisah hidupnya. Kami tahu semua perjuangan iman yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk menjadi berkat bagi orang-orang pilihan Tuhan. Karena itu Bapa, beri kekuatan kepada setiap mereka, anak-anak-Mu, jemaat Misbah Doa yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Biarlah kami terus melihat kepada Tuhan dan berkata, yes, kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, kami tidak ragu, kami tidak tawar hati. Kami mau tetap melihat kepada Tuhan bahwa sesungguhnya pencobaan-pencobaan yang kami hadapi di dunia ini adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui batas kekuatan kami, dan kami pasti akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang hidup dalam Tuhan masalah keuangan, terlilit hutang piutang, biarlah terjadi pertobatan dalam hal keuangan, dan kami juga boleh melihat jalan keluar yang Tuhan berikan seperti kesaksian malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami juga percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup dan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Berkati setiap mereka yang rindu pemulihan, suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, usaha pekerjaan dipulihkan, semua dipulihkan. Hubungan dengan Tuhan itu yang terutama dipulihkan. Kami boleh mengalami pertolongan Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang hari ini sedang terbaring sakit, beri kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga semua bangsa-bangsa Tuhan, Indonesia. Engkau memberkati bangsa kami, presiden, bahkan wakilnya, dan seluruh pejabat-pejabat yang duduk di atas bangsa ini. Beri roh takut akan Tuhan. Biarlah bangsa kami diberkati Tuhan dan dibawa kepada tujuan Tuhan. Indonesia damai, aman, sejahtera di dalam Tuhan, dan terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Berkati juga semua bangsa-bangsa, hujan pertobatan tercurah dan orang boleh kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa dan hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa,
mari saudara buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati. Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.